Halo lagi, kenalin lagi aku Fahrin, Matematika 030. Di situ aku bentar. Halo, jadi aku Rin atau Fahrin Indonesia Indonesia, Matematika 030. Aku dari kelompok satu Pinisi. Aku bakalan ngejelasin sedikit tentang blur atau ya kayak blur materi interaksi satu. Jadi blur itu apa sih? Jadi di materi blur kali ini tuh aku bakalan ngebahas tentang tentang hal-hal tentang mata kuliah di matematika aktuaria, terus mekanisme mata kuliahnya gimana dan lain-lain gitu. Nah, yang pertama aku mau jelasin dikit nih, sebenarnya matematika dan aktuaria itu apa sih gitu. Nah, jadi matematika sendiri itu ada sebuah fondasi gitu, fondasi dasar dasar dari semua ilmu yang ada di, pokoknya semua ilmu ya, fondasi dasar atau bisa disebut Queen of Science gitu. Nah, berbeda dengan matematika, aktuaria sendiri adalah studi pengaplikasian matematika uh, dalam pengelolaan resiko gitu loh guys. Jadi pembedanya adalah matematika itu masih dasar banget. Pokoknya fondasi semua ilmu yang ada di dunia lah. Nah, sementara tentang aktuaria adalah aplikasi matematika dalam pengelolaan resiko gitu guys. Nah, lalu gimana sih kurikulum yang ada di matematika aktuaria? Ternyata kurikulum di ITB sendiri itu berubah guys. Ada pembedaan antara kurikulum 2019 ke 2024. Yaitu ada penambahan mata kuliah baru seperti mata kuliah biologi dan literasi artificial intelligence gitu. Dan penggantian mata kuliah pengantar optimasi dan dari terarah menjadi wajib prodi. Nah, di matematika dan aktuaria sendiri itu ada beberapa kelompok keahlian guys. Ada 6 kelompok keahlian. Yang pertama aljabar, kode kakaknya itu 2. Aljabar ini apa? Yaitu cabang yang mempelajari tentang struktur, relasi dan kuantitas. Yang kedua ada analisis geometri. Kode kakaknya adalah 3 untuk analisis dan geometri untuk kakak yang keempat, yang kode 4. Lalu yang ketiga ada matematika kombinatorika dengan kode kakak 5. Nah, lalu selanjutnya ada matematika industri dan keuangan di mana kode kakak matematika industri itu 7 dan kode kakak keuangan itu 6 guys. Nah, selanjutnya ada kakak statistika dengan kode kakak 8 dan kakak aktuaria di mana aplikasi pada pengelolaan resiko guys. Itu. Dan matkul ini sendiri itu jadi untuk matkul aljabar, analisis dan geometri serta matematika kombinatorika 1 sampai 5 tadi itu didapetin sama anak matematika, guys. Gitu. Nah, lanjut kita bakal bahas tentang mata kuliah yang ada di TB. Nah, pertama kita semua tuh ada namanya mata kuliah TPB. Nah, mata kuliah TPB sendiri itu didapat di semester 1 dan semester 2. Dimana pada mata kuliah TPB itu semua udah dipaketin guys. Nah, khusus matematika dan aktuaria semester 1 dan 2 itu totalnya ada 18 SKS. Total masing-masing semester 18 SKS. Berarti 2 semester masing-masing itu dapat 36 SKS guys, gitu. Dan setahu aku perbedaannya itu ada di aktuaria. Aktuaria mereka udah dapet mata kuliah akuntansi dan mereka gak dapet mata kuliah olahraga, tapi tetap total semuanya adalah 36 SKS. Terus yang kedua ada mata kuliah wajib ITB guys. Nah, mata kuliah wajib ITB itu totalnya ada 8 SKS. Yang pertama itu ada agama, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga kewarganegaraan, dan yang keempat ada manajemen rekayasa industri untuk prodi matematika, dan WI 2023 untuk manajemen bisnis dan kewirausahaan untuk aktuaria gitu guys. Itu untuk wajib ITB. Yang ketiga ada mata kuliah wajib program studi. Nah, untuk wajib program studi sendiri untuk matematika itu ada 62 SKS guys.
Dan prodi aktuaria atau AK memiliki 76 SKS guys. Gitu. Terus selanjutnya ada mata kuliah pilihan dalam. Lalu ada namanya mata kuliah pilihan dalam, di mana mata kuliah pilihan dalam ini khusus untuk mahasiswa matematika itu mereka harus mengambil 12 sampai 18 SKS, dan aktuaria mereka harus mengambil 9 sampai 12 SKS gitu guys. Terus ada namanya mata kuliah pilihan luar. Nah, beda dengan pilihan dalam, itu mata kuliah yang memang dikhususkan untuk prodi tersebut dan memang wajib hanya khusus untuk prodi tersebut gitu guys. Nah, lalu ada namanya mata kuliah pilihan luar, di mana itu mata kuliah yang diambil di luar dari program studi tersebut. Nah, lalu ada namanya mata kuliah terarah, di mana pilihan terarah ini adalah mata kuliah pilihan sesuai dengan kelompok keahlian. Jadi misal, kalau kalian pengen ngambil dan setiap mata kuliah pilihan terarah itu berbobot 4 SKS. Contoh untuk matematika mau ngambil aljabar MA 3021 struktur aljabar atau MA 3022 aljabar linear. Jadi milih guys salah satunya gitu. Dan masih banyak contoh mata kuliah pilihan terarah. Terus gimana sih cara kita melakukan pengisian mata kuliah khusus untuk semester 3 dan selanjutnya? Jadi pada pengisian mata kuliah semester 3 ini akan ada namanya form rencana studi guys. Nah, di form rencana studi ini kita disuruh mengisi mata kuliah yang ingin kita pilih pada semester ini. Nah, jadi ada 3 tahap utama dalam pengisian FRS atau form rencana studi. Yang pertama, mengisi dan memilih mata kuliah. Yang kedua, pengajuan mata kuliah. Dan yang ketiga, persetujuan dan penggantian rencana studi. Jadi 3 tahapan ini harus kita ikuti terus dan harus tetap keep up guys, jadi supaya nggak ketinggalan. Oke, sekarang kita bahas tentang karir path atau jalur karir untuk mahasiswa program studi matematika dan aktuaria. Nah, seperti yang aku bilang tadi, matematika itu adalah dasar dari seluruh ilmu. Jadi prospek kerja untuk matematika itu sangat amat luas, tapi aku akan beri contoh beberapa aja. Yang pertama, data analis atau scientist. Nah, lalu yang kedua ada AI engineer, dan yang ketiga business analysis atau business intelligence. Yang keempat pricing staff, dan yang kelima tenaga pengajar. Ternyata dan masih banyak lagi teman-teman matematikawan yang bisa lulus dan mengambil prospek kerja yang luas banget, karena emang dasar seluruh ilmu itu adalah di matematika guys. Nah, lalu aktuaria, seperti yang aku bilang juga tadi, aktuaria adalah penerapan matematika pada pengelolaan risiko. Nah, prospek kerjanya ada apa aja? Yang pertama, aktuaris. Aktuaris itu apa? Yaitu seseorang yang bisa memperkirakan risiko dari suatu kejadian dan memodelkan keuntungannya. Banyak tuh guys, itu untuk aktuaris. Terus ada risk management atau manajemen risiko. Seperti yang aku bilang tadi, mereka akan merancang melihat risiko apa yang akan terjadi dan mereka manage. Kira-kira risiko ini bisa diselesaikan dengan cara apa-apa aja gitu. Dan terus yang ketiga kredit analis, dan yang keempat investment analysis gitu. Nah, terus aku sendiri mau ngambil kerja kemana? Jujur aku sendiri ada rencana untuk karena aku matematika, jadi aku punya rencana untuk bekerja di bidang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena aku pengen jadi orang yang memeriksa setiap pengeluaran keuangan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan negara, karena menurutku itu posisi yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan, apalagi dan sangat dibutuhkan dari lulusan matematika, karena aku merasa dari ilmu matematika yang aku punya nantinya aku pengen berdampak di bidang pemeriksaan keuangan dan auditor gitu, supaya setiap keuangan di negara ini bisa diatur dengan baik dan tidak ada kasus-kasus jelek lagi di keuangan Indonesia. Mungkin itu aja video dariku. Mohon maaf atas kesalahan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah guys.